Selamat datang di Setitik Pena. Di episode ke-21 dari video seri Tanaman Herbal Nusantara ini, kita akan membahas 10 tanaman yang sangat menarik, dari brotowali yang legendaris pahitnya, sampai som Jawa yang sering dijuluki ginseng Jawa. Banyak di antaranya dimakan sebagai sayur, tapi juga masuk jamu tradisional dan sudah diteliti ilmiah. Yuk kita mulai. 1. Brotowali. Rasa pahitnya terkenal tidak kompromi, tapi justru disitulah banyak orang percaya khasiatnya. Batang brotowali sudah lama dipakai untuk menurunkan demam, membantu daya tahan tubuh, sampai ramuan diabetes tradisional. Sejumlah penelitian praklinis menunjukkan ekstraknya dapat menurunkan kadar gula darah pada hewan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan punya aktivitas antiinflamasi. Ada juga laporan penggunaannya untuk malaria, panas dalam, dan masalah kulit di beberapa tradisi. Karena sifatnya kuat, penggunaannya biasanya dicampur bahan lain dalam jamu pahitan. 2. Legundi. Semak berdaun aromatik dengan bunga kecil keunguan ini banyak dipakai untuk masalah pernapasan, batuk, asma ringan, hidung tersumbat, dan demam flu. Daun legundi juga dimanfaatkan sebagai balur atau uap untuk melegakan dada. Secara tradisional dicampur dengan rempah lain dalam ramuan anak sakit batuk. Studi fitokimia menemukan flavonoid, minyak atsiri, dan senyawa antiinflamasi yang mendukung pemakaian pada gangguan saluran napas. Ada formulasi kombinasi legundi dengan herbal lain yang diuji keamanannya untuk pemakaian jangka pendek. 3. Sidowayah. Tanaman berbunga merah oranye yang cantik ini punya peran penting dalam ramuan tradisional Asia Selatan dan sebagian Nusantara. Bunga kering sidowayah dipakai dalam jamu fermentasi. Di Ayurveda bahan ini membantu proses pembuatan arista, asafa, ramuan cair fermentasi. Secara tradisional digunakan untuk membantu pemulihan nifas, masalah menstruasi tidak teratur, diare, luka dalam mulut, dan infeksi ringan. Penelitian menemukan kandungan tanin makrosiklik, flavonoid, dan komponen polifenol lain yang memberi sifat astringen, antioksidan, dan antimikroba. Di beberapa daerah juga dianggap penunjang kesuburan. 4. Kremah. Sering tumbuh liar di pematang sawah dan halaman basah, kremah sebenarnya sayur bergizi yang juga dipakai sebagai obat rumahan. Daun mudanya dibuat sayur bening atau lalapan untuk membantu menurunkan demam, meredakan panas dalam, dan memperbaiki nafsu makan. Ramuan tradisional memanfaatkan seluruh tanaman untuk masalah perut seperti kram usus, diare ringan, atau sariawan. Analisis gizi menunjukkan kremah mengandung vitamin A, C, mineral, asam lemak sehat, serta senyawa polifenol. Studi bioaktivitas melaporkan potensi antioksidan, antidiabetik, antiinflamasi, dan antimikroba. 5. Wuni. Buah kecil yang berubah dari hijau ke merah tua hingga kehitaman saat matang ini dulu populer sebagai buah rujak dan bahan manisan. Dalam pengobatan tradisional, buni digunakan untuk memperbaiki pencernaan, mendukung produksi darah, dan sebagai penambah tenaga ketika dicampur gula aren atau rempah. Buahnya kaya pigmen fenolik dan antosianin, komponen antioksidan yang membantu melawan radikal bebas. Penelitian pada hewan menunjukkan ekstrak buah buni dapat membantu profil lemak dan perlindungan hati pada diet tinggi lemak. Daun buni juga menunjukkan aktivitas antioksidan dalam uji laboratorium. 6. Garu. Jangan tertukar dengan gaharu, pohon Resinosum wangi. Yang ini adalah garu dari kelompok perdu hutan dengan buah kecil. Di sejumlah tradisi lokal, rebusan daun atau pucuk garu diminum sebagai tonik ringan untuk ibu setelah melahirkan, membantu pencernaan, dan meningkatkan nafsu makan. Ramuan luar digunakan untuk pembengkakan dan nyeri sendi ringan. Tanaman ini juga dimanfaatkan sebagai sayur hutan di beberapa daerah karena rasanya segar pahit tipis. Sumber etnobotani mencatat penggunaan untuk gangguan perut, kelelahan, dan beberapa keluhan kulit ringan. 7. Lempuyang wangi. Kerabat jahean ini aromanya segar khas, sering masuk jamu masuk angin, pelancar nafsu makan, dan pembersih saluran pencernaan. Rimpang lempuyang juga digunakan untuk radang sendi, perut kembung, dan sebagai tonik setelah demam. Senyawa pentingnya termasuk zerumbone yang banyak diteliti karena aktivitas antiinflamasi, antimikroba, bahkan antitumor dalam studi laboratorium. Beberapa penelitian menunjang efek analgesik dan perlindungan saluran cerna. Di dapur tradisional,
Sedikit lempuyang memberi rasa pedas wangi berbeda dari jahe biasa. 8. Sosor bebek. Daunnya tebal berair dan mudah diperbanyak dari tunas di tepi daun. Cocok sebagai tanaman obat keluarga. Secara tradisional, daun sosor bebek diremas dan ditempel pada luka, bisul, atau kulit meradang untuk efek sejuk dan penyembuhan. Ramuan minum skala rumahan kadang dipakai untuk panas dalam dan batuk kering. Penelitian praklinis menunjukkan ekstrak daun dapat mempercepat penyembuhan luka, penutupan jaringan, kolagen, serta memiliki aktivitas antiinflamasi dan antimikroba. Ada laporan pemakaian pada perawatan luka diabetik, meski tetap perlu pendampingan medis. 9. Kembang merak. Bunga tebar warna merah oranye ini sering dianggap tanaman pagar, padahal punya sejarah panjang dalam pengobatan tradisional tropis. Akar, daun, atau bunga digunakan menurut kebutuhan. Ramuan pelancar haid, pereda demam, tonik pemulihan, dan obat luar iritasi kulit. Di beberapa budaya, dosis tinggi bagian tanaman ini dipakai sebagai abortifasien, jadi harus sangat hati-hati. Studi farmakologi melaporkan aktivitas antiinflamasi, analgesik, serta antimikroba pada ekstrak kembang merak. 10. Som Jawa atau ginseng Jawa. Tanaman daun sukulen kecil yang sering ditanam sebagai sayur pekarangan. Akar dan daunnya dimanfaatkan dalam jamu penambah stamina, pemulih badan setelah sakit, bahkan dukungan kesehatan reproduksi wanita utamanya untuk perawatan di masa nifas dan sebagai stimulasi ASI di beberapa tradisi. Daun mudanya dimakan sebagai sayur bergizi, mengandung mineral dan senyawa bioaktif yang mendukung metabolisme. Sejumlah studi mengevaluasi efek akar atau daun som Jawa terhadap fungsi rahim, status energi, dan potensi antiinflamasi. Karena mudah dibudidayakan, som Jawa jadi alternatif lokal ginseng murah versi tropis. Itu tadi 10 tanaman dari seri Tanaman Herbal Nusantara bagian 21. Like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi menarik seputar tanaman herbal.